Halo semuanya. Halo Farid. Ini harus di wave-wave semua nih ya. Halo Dino FR26. Nah, ini masih pada di announce nih kedatangan kita di sesi live IG hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, di acara obrolan of the day Pertamina Hulu Rokan. Halo, loker dong. Oh iya, ada loker ya. Jadi justru sekarang ini pembahasannya tentang loker nih. Halo Febri 2307, apa kabar? Halo Fianka. Halo Dea. Hai. Selamat datang ya teman-teman ya, sobat-sobat PAR. Kita akan segera mulai. Kita mungkin tunggu sebentar lah ya, mungkin sekitar 2-3 menit lagi, sambil menunggu semua yang dapat notification bisa ngeklik dulu gitu ya, jadi bisa join pada sesi live kita pada sore hari ini. Halo Bang, Bang Muhammad Rohim, Mas Farid, yes. Loker katanya gitu kan, yes. Jadi jangan hanya lokernya, tapi kita mau membahas supaya sukses ketika dapat lokernya tadi gitu ya. Ada loker, bisa masuk beneran gitu. Halo Mas Rudianto dari Duri kali ini ya. Oke. Halo juga sore Mas Agung Syaputra. Yuk, masih bertambah terus. Karena masalahnya atau topiknya tentang kiat sukses menghadapi tes masuk kerja, kayaknya pada semangat nih ya. Udah 100-an nih yang ikut di sesi kita sore hari ini. Silakan teman-teman juga. Halo Mbak Rivi. Apa kabar? Teman-teman kalau ada yang mau diajakin ya, terutama mungkin yang teman-teman fresh graduate atau mungkin yang sedang cari kerja. Nah, ini adalah saat yang tepat nih untuk bergabung ke obrolan of the day kita. Kita santai aja. Orang Duri nih Kak. Yes, halo orang Duri. Halo tetangga di Minas. Oke, tetangga saya dulu dong ya. Halo Uli. Aduh, menyenangkan banget nih hosting sesi yang dimana teman-temannya semua yang muncul kan. Ayo di-share juga dong ya bagi rekan-rekan yang mau yang lagi cari kerja gitu kan ya, atau mungkin ada saudara yang sedang mencari tips-tips nih. Kita saat yang tepat nih untuk mengikuti obrolan of the day kita pada sore hari ini. Halo Mas Rizkia, dari Bukit Tinggi, mantep banget. Tembus 2000 pelamar kerja, yes, pasti dong, banyak yang semangat ya. Sekali lagi bisa bekerja sama, bisa turut serta dalam ikut di menyumbang tenaga dan pikiran bekerja di Pertamina, tentu saja membawa kebahagiaan tersendiri ya, karena kita menjadi bagian dari rekan kerja kita, dari tenaga kerja yang mendukung ketahanan energi nasional ya. Jadi oke banget nih. Selain bekerja di PHR, tentu saja bekerja di mana saja juga akan ada proses seleksi yang sama. Jadi tetap nih, ini merupakan momen yang baik bagi teman-teman sobat-sobat PHR untuk bisa ikut di dalam obrolan of the day hari ini, sehingga bisa mendapatkan tips-tips ya atau kiat sukses untuk menghadapi tes masuk kerja. Semangat ikut tes, thank you. Kalau bisa lebih dari 2000 lokal. Ini bukan bagian saya ya, tapi kayaknya bisa sih ya. Kayaknya yang melamarnya lebih dari 20.000 lowongan kerjanya pasti gak sebanyak itu ya. Topiknya keren, tentu saja. Oh iya, bagi sobat-sobat PHR, nanti di akhir acara, di akhir live kita sore hari ini, nanti ada bagian ada segmen ya, di mana sobat-sobat PHR bisa juga masukin saran-saran mengenai topik apa lagi yang mau dibahas di obrolan of the day minggu depan gitu. Jadi silakan kalau ada yang topik-topik yang ingin didengar, ingin diketahui lebih lanjut, silakan disampaikan pada saat itu ya. Program magang nih. Nah, ini udah pada muncul nih semua nih jenis-jenis topiknya. Semoga teman-teman bisa ngelihat dan nanti kita usahakan bisa dibawakan di obrolan of the day selanjutnya. Topiknya sangat menarik tentu saja. Oke, 16.04, 1 menit lagi ya. Aduh, pakai pantun. Aduh, ketahuan deh saya ya, Mas Rizky Manik ya. Saya nggak ada siapin pantun, gimana dong? Aduh, udah nggak siapin pantun, nggak ada contekannya lagi. Ada loker dalam waktu terdekat, nanti bisa didengar ya, bisa didengar ataupun ditanyakan kepada narasumber kita kalau ada. Sip banget, sudah 152 orang, 16.05. Kayaknya kita mulai saja ya. Oke. Baiklah, silakan ya. Sekali lagi saya ajak teman-teman sobat-sobat PHR untuk mengajak rekan-rekannya yang tertarik supaya bisa mendapatkan kiat sukses menghadapi tes masuk kerja baik di Pertamina maupun di perusahaan lainnya ya. Jadi ini kesempatan nih kita mendengar langsung dari narasumber kita nanti.
Lemah katanya. Duh, kacau. Harus diingat di obrolan of the day berikutnya harus siapin pantun supaya jangan ragu ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat PHR. Selamat sore. Perkenalkan dulu, nama saya Rocky Jacob. Saya sekarang dari fungsi divisi Human Capital Pertamina Hulu Rokan dan bekerja sebagai People Development Senior Analyst ya. Nah, jadi untuk sobat PHR yang baru bergabung, selamat datang di acara OOTD atau obrolan of the day Pertamina Hulu Rokan, di mana topik kita pada sore hari ini adalah kiat sukses menghadapi tes masuk kerja. Nah, sekali lagi ya, kiat sukses menghadapi tes masuk kerja. Jadi kalau sobat-sobat PHR yang sedang tes masuk nih atau akan segera melakukan tes masuk, nah ini saat yang tepat sebenarnya, atau mungkin bisa di-share ya kepada rekan-rekan kerja yang lain atau saudara-saudara yang lain ya yang mungkin membutuhkan informasi atau tips-tips yang akan di-share pada hari ini. Nah, untuk episode ini saya akan ditemani dengan dua narasumber kita, yaitu ada Mbak Fitriani dari Manpower Planning dan Recruitment Team PT Pertamina Persero, dan juga nanti di segmen kedua dengan Mas Handika Gunarso sebagai Human Capital Business Partner North Area DWK Rokan. Nah, untuk sesi ini nanti ketika kita mulai saya akan menutup bagian komen ya, sehingga bisa fokus kepada materi yang disampaikan narasumber. Namun nanti saya akan buka lagi untuk tanya jawab gitu. Jadi silakan disiapkan tanya jawabnya, pertanyaannya untuk sesi tanya jawab nanti. Dan mungkin salah satu tips juga ya, karena nanti banyak dibagi tips-tips ataupun trik-trik gitu ya. Jadi rekan-rekan sobat-sobat PR bisa segera mengambil catatan dulu nih ya, agar nanti bisa mencatat langsung tips dan trik yang dibagikan oleh narasumber kita, jadi nggak ketinggalan gitu kan. Oke. Nah, pada sesi live ini juga akan ada hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik yang akan berlangsung di akhir acara. Jadi pertanyaan yang terpilih itu akan mendapatkan masing-masing saldo link aja sebesar Rp100.000. Pemenang harap menghubungi kontaknya melalui DM Instagram PHR Pertamina pada saat akhir acara nanti untuk konfirmasi. Jadi stay tune sampai akhir acara. Oke. Baiklah, kita akan mulai. Saya matiin dulu ya komennya supaya bisa fokus nih. Turn off commenting. Oke. Lalu kita undang pembicara kita yang pertama. Oke, sambil menunggu joinnya pembicara kita, narasumber kita yang pertama, episode kali ini tuh spesial banget. Nah, udah belum muncul nih. Spesial banget nih sobat-sobat PHR ya. Karena yang muncul di layar saat ini nih adalah Mbak Fitriani. Mbak Fitriani ini adalah narasumber kita yang pertama kali di dalam acara OOTD yang datangnya dari Pertamina Persero, bukan dari PHR atau Pertamina Hulu Rokan, Pertamina Hulu Rokan, WK Rokan ya. Jadi kita sapa dulu. Hai Mbak Fitriani, Mbak Vivi ya panggilannya ya. Ya, halo Mas Rocky, semua sobat PHR, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Seger banget kayaknya Mbak Vivi. Alhamdulillah sehat Mas Rocky. Mas Rocky gimana? Aman. Jadi tapi saya tadi udah kecewa saya karena di awal-awal udah ada yang komen-komen nanyain katanya kenapa Mas Rocky bukanya nggak pakai pantun gitu. Aduh, kacau ya. Iya. Berarti harus prepare. Di sesi berikutnya harus prepare ya. Jadi sobat-sobat PR, kali ini saya ditemani oleh Mbak Vivi, perempuan tangguh yang punya banyak sekali tips ya mengenai wawancara, psikotes, tes kesehatan, semua diseleksi tentang tes masuk kerja. Nah, tapi sebelum itu, jangan saya aja dong yang kenal ya. Saya undang Mbak Vivi untuk perkenalan dikit dulu dong sama kita semua. Menyapa sobat-sobat PR yang ikut pada live kita sore hari ini. Silakan Mbak. Ya, baik Mas Rocky, sobat PR semua. Sebelumnya terima kasih, saya senang banget nih diundang di acara OOTD PHR. Katanya lagi hits banget acaranya di lingkungan Pertamina nih. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, saya Fitriani atau biasa dipanggil Vivi. Saya tim Manpower Planning and Recruitment PT Pertamina Persero. Nah, seperti title-nya, kira-kira tugas saya sehari-hari mulai dari merencanakan kebutuhan rekrutmen Pertamina Group, kemudian juga merencanakan strategi dan juga sampai ke eksekusi pelaksanaan rekrutmen di lingkup Pertamina Group.
kurang lebih seperti itu Mas Rocky. Jadi kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Mbak Vivi, disiapin dari sekarang ya Sobat PR ya, nanti boleh kok ditanya di segmen Q&A-nya. Semoga terpilih dapat dapat hadiah lagi kan. Oke, Mbak Vivi, jadi pertanyaan pertama mungkin ya, untuk mengawali aja, pasti kan Mbak Vivi udah banyak banget mendapatkan lamaran kerja gitu ya, dan juga melalui proses-proses seleksi masuk kerja. Dan mungkin sebagai sharing kepada seluruh Sobat PR dulu, kenapa sih sebenarnya suatu perusahaan gitu ya, melalui proses seleksi gitu, untuk mendapatkan pegawai atau pekerja barunya gitu. Oke. Baik, Mas Rocky. Jadi begini, proses rekrutmen itu sebenarnya bukan cuman sekedar ngisi jabatan kosong doang ya, gitu. Jadi dalam prosesnya tentunya kita juga pengen mendapatkan orang yang paling tepat, gitu ya, paling sesuai. Sama kayak Mas Rocky pas nyari jodoh, apakah langsung ada yang naksir langsung langsung merit enggak ya? Jadi pasti ada proses perkenalan gitu ya. Jadi ada prosesnya. Begitu juga dengan rekrutmen. Jadi ada serangkaian proses seleksi yang nantinya akan membantu perusahaan untuk mendapatkan kandidat terbaik, kandidat paling sesuai. Karena bagi perusahaan, pekerja atau kalau kita sebutnya perwira ya, perwira itu adalah aset yang sangat berharga, sehingga penting untuk perusahaan mendapatkan kandidat yang berkualitas, yang nantinya bisa bersama-sama perusahaan membangun pertumbuhan bisnis dan mencapai aspirasi perusahaan di masa depan. Seperti itu, Mas Rocky. Aduh, asik banget, pas banget ya. Karena Sobat PR, saya kan di people development nih, jadi harus dapat bibit unggulnya dulu gitu ya, yang pas tadi dari tempat Mbak Vivi. Nanti setelah itu bisa kita kembangkan gitu ya untuk mencapai strategi atau tujuan perusahaan dimanapun perusahaan itu berada. Oke, thank you Mbak Vivi insight-nya. Nah, setuju banget dengan yang Mbak Vivi sampaikan. Lalu untuk tahapannya nih biasanya Mbak Vivi kita masuk lebih lanjut, lebih dalam ya. Jadi kalau tahapan seleksi yang biasanya muncul atau yang ada di Pertamina seperti apa Mbak Vivi? Oke, tahapan seleksi baik. Kalau sebenarnya tahapan seleksi ada banyak ya, Mas Rocky, dan di satu perusahaan dengan perusahaan lain juga mungkin berbeda-beda nih. Nah, tapi ini saya sampaikan yang umum di Pertamina itu ada 4 tahapan seleksi. Jadi yang pertama seleksi administrasi, gitu. Nah, di seleksi administrasi ini kita mau melihat kesesuaian dari sisi administratif. Gitu. Jadi dari data yang dicantumkan on paper oleh applicants, gitu. Apakah sesuai nih background pendidikannya, apakah sesuai background pekerjaannya, gitu. Atau misalnya apakah asalnya sesuai, karena ada beberapa rekrutmen yang juga untuk lokal base, gitu ya, untuk putra daerah. Jadi itu termasuk bagian yang akan dinilai pada seleksi administrasi. Kemudian yang kedua ada psikotes, ya. Yang kedua, nah psikotes perusahaan pengen melihat apakah karakteristik atau personality ataupun value-value yang dimiliki oleh kandidat itu sesuai dengan value-nya perusahaan, gitu. Nah kita pengen lihat potret diri kandidat itu seperti apa sih, gitu ya, melalui serangkaian alat tes yang biasa dipakai untuk psikotes. Kemudian yang ketiga interview dengan user atau HR ya. Nah ini udah lebih dalam lagi nih pendekatannya karena kandidat udah ketemu langsung dengan usernya di Pertamina. Jadi usernya pengen gali lebih dalam lagi informasi terkait kandidat, pengen tahu bagaimana kandidat membawakan diri gitu ya, bagaimana berkomunikasi. Nah itu akan digali pada tahapan interview user. Dan yang keempat ini nggak bisa ditinggalin gitu ya, karena mungkin hampir semua perusahaan juga ada rangkaian seleksi ini, yaitu seleksi terkait kesehatan atau medical check-up. Ya. Oke, baik. Berarti tadi ada 4 ya in total ya. Nah, saya dari tadi sebenarnya udah langsung tersadar aja ya begitu tadi nomor 2 itu ya disebut tes psikotes. Nah, ini kayaknya sering dengar nih teman-teman sobat-sobat PR nih kalau udah dengar psikotes langsung pada gugup aja gitu ya, bingung gitu kan, ini mau dites ngapain gitu, bisa sukses nggak saya gitu kan, atau gimana gitu bisa melaluinya. Nah, sekarang saat yang tepat nih
Oh iya, by the way, Mbak Vivi, ini kita udah menembus 200 viewer nih, jadi luar biasa banget. Wow, Ini kesempatan nih, alhamdulillah. sebelum Mbak Vivi membeberkan lagi gitu ya tips dan trik selanjutnya nih, silakan diajak teman-temannya, rekan-rekan Sobat PR yang lain yang mau mengetahui untuk bisa segera join, supaya nggak kelewatan nih apa yang mau disampaikan Mbak Vivi. Nah, balik ke psikotes tadi, yang ditunggu-tunggu, ada tipsnya nggak Mbak Vivi? Atau bagaimana nih persiapannya supaya bisa sukses? Biar nggak gugup dah gitu, ya, biar nggak stres menghadapi psikotesnya. Silakan Mbak. Ya, jadi psikotes itu kan tadi sudah saya spill di depan sebelumnya ya. Jadi perusahaan tuh pengen mencari tahu bagaimana sih karakteristik kandidat gitu. Jadi pengen ngelihat profil diri kandidat itu seperti apa gitu ya Mas Rocky. Nah, untuk bisa melewati tes dengan baik, mungkin saya ada sedikit tips lah gitu ya. Yang pertama, Oke. mungkin semuanya ya, kita mau lagi tes atau mau lagi apapun, persiapan itu penting banget ya Mas Rocky. Jadi persiapan dan latihan itu penting banget. Nah, mungkin dari sekarang kandidat udah bisa nih mulai mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya dengan apa? Mungkin bisa dengan cari-cari buku atau browsing sebenarnya dalam psikotes apa aja sih sebenarnya yang bakal dilakukan gitu. Nah, mungkin salah satunya juga bisa lihat-lihat TPA ya, atau misalnya seperti tes IQ gitu ya, untuk baca-baca kurang lebih tesnya seperti ini gitu. Nah, sebenarnya bukan untuk apa-apa sih, jadi untuk supaya kalian itu merasa familiar. Jadi pada saat pelaksanaan tes nggak bingung dan kok baru ini ya baca petunjuk seperti ini gitu kan. Jadi kalau udah baca-baca sebelumnya paling nggak, oh ya ini kayak saya udah pernah baca, saya udah pernah berlatih. Walaupun at the end of the day nantinya pada saat pelaksanaan tes lah yang akan kalian harus benar-benar all out di situ gitu ya. Tapi paling tidak dengan udah punya persiapan itu, udah baca-baca, jadi menekan rasa gugup gitu, karena kita udah tahu gitu kan. Nah, pada saat pelaksanaan sebenarnya ini klise, tapi ini memang penting banget Mas Rocky ya. Jadi karena kan pelaksanaan psikotes itu memakan waktu yang cukup panjang, prosesnya lama, non-stop, panjang gitu kan. Jadi ya memang mau nggak mau harus mempersiapkan fisik dan mental gitu. Jadi fisiknya ya harus prima gitu ya, apa-apa yang bisa meningkatkan kesehatan, kebugaran itu rekan-rekan kalau bisa pada saat tes pokoknya harus prima deh gitu. Gimana, jadi jangan begadang gitu ya Mas Rocky ya, jangan begadang dulu, jangan Netflix-an dulu nih gitu kan. Jadi benar-benar tidur cukup, kemudian mental juga penting kan. Jadi kita harus bisa harus bisa mengesampingkan hal-hal yang bisa menghilangkan fokus kita gitu. Karena pada saat pelaksanaan tes harus fokus, jangan lost gitu ya, harus fokus dan hilangkan gugup gitu. Jadi bisa memanage emosi, bisa memanage diri, sehingga pada saat pelaksanaan tes kita bisa menjadi the best version of ourselves gitu. Nah, kemudian sama satu lagi mungkin yang ketiga, karena psikotes tadi kan melihat bagaimana karakteristik dan personality kandidat, sehingga jadilah dirimu sendiri, be confident gitu ya, jangan terpengaruh gitu, jangan terpengaruh melihat orang atau jangan terpengaruh dengan persepsi di luar dirimu gitu. Jadi jadilah dirimu sendiri. Jika ada pertanyaan terkait kepribadian, personality, ya jangan terlalu lama mikir gitu ya. Jawabnya 1, 2, 3 detik dijawab, supaya kamu nggak ngebayangin orang lain, atau supaya kamu tidak terdistraksi seperti itu, Mas Rocky. Panjangan ya? Enggak, bagus banget tuh. Ya, jadi tadi kalau yang terakhir berarti ini bukan pilihan yang terbaik gitu ya, tetapi pilihan yang mencerminkan diri cocok kita gitu ya. dari kita. Benar, betul. Sama tadi kalau saya lihat tadi, harus sehat gitu, harus prima. Berarti healingnya itu jangan setelahnya ya, sebelumnya ya, healing dulu gitu ya, biar udah segar. Tapi jangan sampai malah healingnya ngebuat dia jadi lupa, Mas, lupa latihan gitu kan. Jadi karena kejebak macet. harus balance.
Sip, sip. Oke, itu dicatat ya, sobat-sobat PHR ya, sebagai bekal nih untuk nanti mempersiapkan untuk psikotes. Nah, setelah psikotes tadi, ada yang nomor 3 itu wawancara. Nah, kalau udah sampai ke tahap wawancara nih, aduh, kalau wawancara mah ya ketemu orang kan, ketemu user tadi disampaikan oleh Mbak Vivi nih. Gimana nih caranya supaya sobat PHR tuh yang nggak gugup gitu kan, nggak apa tuh ngeblank gitu kan ya, dan bisa menceritakan atau membawakan, menunjukkan gitu ya kemampuan atau skill yang dimiliki. Boleh di-share tips-tipsnya lagi? Oke, boleh, boleh banget. Untuk wawancara, tadi sama kayak psikotes, kita mulai dari persiapan dulu ya, gitu. Jadi, Sobat PHR harus mempersiapkan diri, gitu. Jadi dari jauh-jauh hari, lakukan riset. Jadi, cari tahu, misalnya PHR itu perusahaan seperti apa sih, gitu. Latar belakangnya PHR apa, sekarang current isunya apa, gitu. Jadi benar-benar tahu banget tentang perusahaan, gitu. Contohnya kalau mau apply di PHR ya, jadi tahu banget tentang perusahaan. Juga bisa research tentang mungkin budaya kerja, values di PHR atau di perusahaan itu seperti apa, gitu. Apakah itu sesuai dengan values sobat atau enggak gitu ya. Nah, bisa juga lebih dalam lagi, bisa riset juga kira-kira nanti yang interview saya siapa nih gitu ya. Oh, Mas Rocky gitu. Oh, Mas Rocky kira-kira sukanya tuh orang seperti apa, misalnya yang to the point atau seperti apa. Jadi bisa Yang ceria kalau saya. yang ceria gitu ya. Nah, bisa research sampai ke situ gitu. Jadi dimatengin persiapannya. Tunjukin bahwa memang sobat itu antusiasme gitu untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Kemudian pada saat pelaksanaan, oh satu lagi latihan ya. Jadi bisa latihan. Kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang memang merupakan common question pada saat interview. Nah, jadi kayak tell me about yourself, seperti itu. Itu kan sangat pertanyaan wajib lah ya setiap interview. Nah, itu sobat udah siapin. Jadi udah dibuat draftnya. Kalau ditanya tentang kalian itu seperti apa? Tapi nggak perlu lihat template banget gitu ya. Jadi emang ceritain buat yang versinya kalian. Kalian itu seperti apa sih gitu. Dan untuk membuat kalian lancar pada saat nanti mengucapkannya, nah kalian latihan. Bisa lihat di depan kaca gitu. Pada saat saya menjelaskan ini bagaimana gitu ya. Mungkin intonasinya atau pembawaannya gitu ya, bagaimana hasilnya, terus kalian evaluasi. Nah, dengan latihan-latihan seperti itu akan memudahkan pada saat pelaksanaan wawancara nantinya gitu. Jadi nggak bakal ngejawab ceritakan tentang diri kamu cuman satu kalimat aja gitu ya. Jadi pasti akan bisa punya jawaban yang menyenangkan hati interviewer gitu. Nah, pada saat pelaksanaan interview mungkin interviewer suka banget nih Mas Rocky kalau kandidat bisa menjawab dengan komplit, dengan komprehensif. Nah, ada satu framework yang bisa ngebantu banget nih sobat apabila sobat sedang interview. Frameworknya STAR ya, situation, task, action, dan juga result. Jadi ketika ada suatu pertanyaan dijelaskan satu-satu ya, jadi secara komprehensif, mulai dari situationnya apa, tasknya apa atau tugasnya apa, action atau langkah-langkah yang dilakukan apa, dan resultnya seperti apa gitu. Nah, mungkin Mas Rocky saya kasih contoh atau Mas gimana Mas? Mas Rocky yang mau spill contoh gitu. Atau gini kali ya. Atau mungkin Mbak Vivi cuma nanya saya coba ngomongin gitu startnya, nanti tolong dievaluasi aja gitu. Udah mencakupi semuanya belum gitu ya? Boleh. Boleh. Oke. Bisa yang coba nanya tanya saya sesuatu gitu? Iya. Oh, yang nanya aku. Oh, ya, baik. Ya. Mas Rocky, boleh tahu nggak pernah handle satu project mungkin di kampus atau di pekerjaan sekarang? Boleh diceritakan tentang project tersebut, Mas? Oke, makasih pertanyaannya Bu Rekrutmen gitu ya. Jadi, iya, saya pernah diminta handle ini, bikin acara obrolan of the day WK Rokan. Nah, itu ya. Jadi waktu itu situasinya kita pengen menghubungi, pengen connect lah kepada seluruh sobat-sobat PHR yang
yang ada di luar sana gitu, yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bisa mengetahui kondisi PHR dan juga mendapatkan tips-tips dan trik. Nah, pada saat itu tugas saya untuk men-setup IG live-nya. Jadi dan juga mencari narasumber gitu ya, dan mencari moderator, mencari bagaimana metode penyampaian yang paling tepat. Nah, waktu itu yang saya lakukan banyak sih, tapi mungkin secara singkat menghubungi moderator, mendapatkan list gitu ya, dan juga mencari bantuan dari teman-teman IT yang mungkin lebih paham mengenai IG, nonton-nonton video dan lain-lain. Nah, hasilnya sih berhasil dengan lancar sih ya. Jadi episodenya itu udah cukup, udah lebih dari 10, sekarang udah episode 11 nih, obrolan of the day-nya. Nah, di situ sepertinya banyak sih yang mendapatkan manfaat ya, kalau kita lihat dari jumlah yang hadir yang terus bertambah dari setiap episode yang dilaksanakan. Kira-kira seperti itu cukup lengkap nggak, Bu Vivi? Oke, Mas Rocky, oke, betul. Kira-kira bisa seperti itu, Sobat. Jadi tadi Mas Rocky udah jelasin situasinya, program OOTD, tugasnya Mas Rocky apa, gitu. Kemudian aksi-aksi yang dilakukan, mencari narasumber dan segalanya, gitu ya, dan resultnya. Cuman kalau aku boleh tambahin satu lagi, mungkin biar lebih nendang, gitu ya, resultnya tadi Mas Rocky bisa tambahin bahwa sudah ada mungkin selama 11 episode sudah ada, kalau rata-rata 200 berarti mungkin udah ada 2.200 viewer gitu yang menyaksikan, yang mendapatkan manfaat dari program ini. Kemudian di akhir sesi kita juga melakukan feedback dan hasil feedbacknya seperti ini. Nah, itu supaya lebih nendang aja sih Mas Rocky. Kurang lebih seperti itu. Tuh. Jadi harus ada impact-nya yang bisa disampaikan gitu ya, dan didapatkan oleh yang bertanya. Oh, benar. Oke, saya banget tipsnya, Mbak Vivi. Oke, jadi tadi udah tahap kedua, 3 itu ya. Nah, yang keempat ini kan tes kesehatan. Nah, perasaan sih kalau teman-teman suatu PHR biasanya kan kalau udah sampai tes kesehatan tuh kayaknya udah luar biasa lah ya, udah lewat semuanya yang susah-susah. Ini sisa tes kesehatan doang. Nah, tapi ada nggak tips nih dari Mbak Vivi nih kalau untuk menghadapi tes kesehatan supaya smooth lah gitu? Ya. Oke, ini menarik ya Mas Rocky ya. Jadi di background data yang kami miliki itu 30-40% itu kandidat bisa fail di tahapan akhir ini, di tahapan kesehatan. Jadi lumayan gitu. Jadi mungkin kalau dari 3 orang 1 failed gitu ya, 2 yang berhasil gitu. Jadi tetap ada peluang untuk failed karena balik lagi ini. Khususnya Pertamina. Pertamina kan perusahaan yang high risk ya, high risk, high teknologi. Kita sangat concern terhadap aspek health, safety, security, dan environment. Sehingga untuk mendapatkan kandidat yang fit for work itu merupakan salah satu salah satu hal yang krusial buat kita. Nah, mungkin juga di beberapa perusahaan lain juga seperti itu ya, Mas Rocky ya. Nah, mungkin kalau untuk tipsnya sendiri, ya saya cuma bisa bilang teman-teman please jaga kesehatan. Yes, concern about your health gitu kan. Jadi rajin olahraga mungkin untuk menjaga kebugaran ya, menjaga kebugaran. Lifestyle yang sehat itu perlu banget untuk kalian miliki. Apalagi anak-anak muda nih, Mas Rocky. Kalau kita bilangnya generasi micin ya sekarang ya. Jadi perlu untuk udah concern. Jadi bukan cuma orang yang udah berumur ya yang harus concern tentang kesehatan. Kalian pun harus concern gitu karena yang pastinya gitu kesehatan ini kalau untuk industri yang bersifat high risk itu kan bisa mengakibatkan fatality, Mas Rocky. Jadi kalau misalnya orangnya, jadi kalau misalnya tidak fit for work itu sangat berbahaya buat perusahaan. That's why kalau memang kalian berminat untuk masuk ke bidang yang memang industrinya high risk gitu ya, yang memang aspek health, safety, security, and environment-nya itu diutamakan, maka sebelum melamar dari sekarang, dari jauh-jauh hari, please take care of your health. Jaga kesehatan, maintain lifestyle yang baik, gitu, sehingga nanti akan mendukung pada saat kalian melaksanakan seleksi terkait kesehatan. Iya,
Bener banget ya. Seperti Yang itu. jelas memang sayang aja gitu ya. Kalau nanti udah lewat semua yang bikin gugup-gugup gitu kan ya Mbak Vivi ya. Terus nanti malah tes kesehatannya yang gagal kan, dan kesehatan ini kan nggak bisa oke, udah lulus wawancara, seminggu lagi tes kesehatan, baru sekarang olahraganya gitu ya. Kan nggak Oh bisa ya, ya, jadi bener-bener. jadi emang harus namanya lifestyle ya, di maintain dari lama gitu ya. Dan aku Betul. tadi lupa ngomongin, jadi kesehatan ini bukan cuma fisik aja ya Mas Rocky, tapi juga kesehatan mental juga gitu. Jadi kita kita harus jaga maintain stres kita gitu. Kayak tadi Mas Rocky bilang, kalau waktunya mau healing, healing gitu ya. Asal jangan healing terus sampai lupa lupa kerja, lupa ngapa-ngapain ya gitu. Jadi tetap harus di maintain, work life balance-nya di maintain Bener kayak banget gitu. ya. Oke, aduh, luar biasa nih tips dan triksnya dari Mbak Vivi nih ya. Jadi memang setiap tahap itu penting dan kita lalui setiap tahap dengan persiapan begitu ya. Oke, nah Benar. selanjutnya nih Sobat PHR, kita coba supaya membuat motivasi Sobat-Sobat PHR makin tinggi gitu ya, dan semakin gegas untuk cari kerja dan melalui tes lamaran kerja. Nah, kita akan undang narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Handika. Dan Mbak Vivi bisa stay di sini ya, nanti membantu juga memberikan semangat bagi sobat-sobat PHR. Coba saya undang dulu Mas Handika. Oke, mana nih Masnya nih? Nah, halo Mas Handika. Wih, Halo. Mas Handika kayaknya ngantor nih ya. Sudah gitu pakai seragam lagi, luar biasa. Keren Mas, keren. Iya, Oke iya, Mas iya. Andika, selamat bergabung Mas di Obrolan of the Day Rokan. Ya, Oke, mantap. Tadi segmen 1 Mas Andika kita sudah bicara panjang lebar tentang tips dan trik nih, dibantu oleh Oke. Mbak Vivi dari Persero. Nah, jadi sekarang kita mau bicara lebih lanjut mengenai motivasi gitu ya, yang membuat Sobat PR mungkin semangat dalam melamar kerja. Nah, tapi sebelum itu boleh dong kenalan dulu ya Mas Andika. Silakan Mas. oh pasti. Ya, oke. Suara saya cukup jelas, Bro Jelas, Rocky. jelas. Jelas ya, oke. Mantap. Ini saya panggil kekiniannya pakai Bro Rocky. Wah, Brosis oke. Oke. Ya, brosis gitu ya. Oke. Selamat sore para sobat PHR Lintas Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Handika Gunarso. Saat ini saya sebagai HRBP atau Human Resources Business Partner di Departemen Human Capital PHR WK Rokan. Itu ya. Nah, lokasi saya itu ada di Duri. Tepatnya itu kira-kira 2 jam dari Pekanbaru, ya, Provinsi Riau. Nah, tugas saya cukup singkat aja, saya jelaskan di sini. Saya sebagai partner strategis lah ya dari para leader yang ada di Pertamina Hulu Rokan, itu membahas terkait masalah kepegawaian. Jadi umpamanya kayak people review, people development, strategic staffing dan lain sebagainya. Itu kita mensupport itu HRBP ya, HRBP. Terus kemudian juga mensupport seluruh perwira PHR gitu. Jadi para teman-teman semua sobat PHR yang memerlukan bantuan masalah kepegawaian itu bisa kontak saya. Jadi jangan sungkan-sungkan, langsung telepon, kita ngobrol. Oke, itu cukup dari saya. Sip, Mas Andika. Thank Yeah. you perkenalannya. Iya. Mas Andika kan tadi sebagai HC Business Partner, tadi itu tugasnya seperti itu gitu ya. Tapi kan Mas Andika pasti dulu ngelamar juga dong ya, waktu pertama kali masuk kan. Nah, boleh dong ceritain juga di pengalaman Mas Andika sendiri melalui proses seleksi gitu, atau mungkin perjalanan karirnya sedikit gitu ya. Boleh ceritain dikit nggak, Mas Andika? Wah, ini bisa sehari semalam ini kalau saya jelasin ini. Enggak Karena ya. panjang ya. Saya coba, saya coba 5 menit aja gitu ya. Enggak, 5 menit ya, coba. Iya, 5 menit, oke. Nah, sebetulnya ini mungkin berbeda ya, case-nya masing-masing orang itu kan punya pengalaman masing-masing gitu ya. Kalau saya itu dulu lulus SMA, saya langsung bekerja gitu. Terus kemudian ngumpulin uang dulu, setelah itu saya sekolah lagi D3 gitu. Nah, pada saat setelah selesai D3, saya baru masuk salah satu di perusahaan minyak di Balikpapan gitu. Tapi setelah itu saya sekolah lagi S1 gitu kan ya. Nah, saya melamarnya itu pada saat saya D3. Jadi D3 itu saya lemar tuh, sebar-sebar lamaran. Jadi nah, disitulah
sebetulnya mungkin case-nya akan sama. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa para sobat PHR itu harus bersyukur gitu ya. Mungkin yang sekarang sedang melamar pekerjaan itu sekolahnya lancar gitu kan. Diongkosin Amin. sama orang tua gitu kan sampai selesai gitu kan. S1 lanjut, S2 gitu kan ya. Nah, kalau zaman saya agak zaman susah gitu ya. Jadi harus cari uang dulu sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian gini, kalau yang lulus S1 atau S2 terus kemudian sebar lamaran nih gitu kan ya. Itu enak, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu harus lihat loker tuh, lowongan kerja di koran gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kita iya lihat kalau perusahaan besar lowongannya pakai agak besar iklannya gitu. Satu kotak gitu kan ya. Gitu kan. Tapi kalau yang perusahaan kecil namanya iklan baris gitu. Jadi cuma 2 baris saja gitu kan ya. Itu pagi-pagi saya harus beli koran dulu gitu kan. Wah, dicari satu-satu gitu kan. Di fotokopi. Jadi uang jajan banyak habis tuh. Habis untuk fotokopi, habis buat beli amplop, beli perangko, sebar-sebar dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin sudah enak ya gitu ya dengan perkembangan teknologi kita bisa lihat di website. Apply-nya apply di website. Terus kemudian wawancaranya pandemik juga online. Ada aplikasinya gitu ya. Canggih lah sekarang gitu. Jadi sobat PHR yang sekarang ini ya beruntung banget. Kita ini sudah punya dimudahkan oleh teknologi ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau untuk males, kurang bersemangat nyebar-nyebar lamaran jangan. Jadi searching sebanyak-banyaknya, apply gitu kira-kira. Itu dari saya. Oke, Ya. menarik banget ya. Napak tilas nih Mas Andika. Napak tilas. Buka-buka Betul. koran gitu ya, buka-buka koran. Apa namanya nih, cari-cari loker, baru bisa dapat, kirim lagi pakai pos gitu ya. Aduh, lama gitu kalau kata sekarang. Iya. Nggak Belum instan, nganter nggak ke instan perusahaan ya. masing-masing. Aduh. Ya, gitu. Nah, apa namanya nih Mas tadi kan bilang itu melalui proses yang panjang seperti itu ya, bahkan tetap semangat gitu Mas melaluinya ya pada zaman itu Ya. gitu. Nah, sebenarnya motivasi seperti apa sih yang diperlukan gitu Mas? Mungkin bisa juga nih di-share supaya sobat-sobat PR pun punya motivasi yang sama gitu atau bahkan lebih baik gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan yang diidamkan. Iya, iya. Jadi gini, kalau kita ini sebagai pelamar motivasinya itu adalah pertama itu kita harus menyampaikan itu sesuatu yang jujur, sesuatu yang apa adanya, gitu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa menggambarkan personality ke para interviewer gitu ya. Kita jawab jujur aja. Kalau umpamanya fresh graduate, ya memang kita motivasinya ini untuk mencari pengalaman kerja. Terus kemudian kalau umpamanya apalagi ya menjamin finansial masa depan gitu ya, hidup lebih bagus dan lain sebagainya, itu normal, sangat normal kayak gitu. Jadi jangan mengada-ada lah, malah yang seperti itu malah yang bagus gitu ya, ingin memiliki jenjang karir yang lebih jelas gitu dan jawaban-jawaban yang lain. Nah, di samping itu juga kita harus mempunyai karakter yang cukup bagus gitu ya, yang dimiliki oleh pekerja. Contohnya nih, memiliki integritas lah gitu ya, ulet, gigih, terus punya inisiatif harus tinggi juga, terus kemudian bertanggung jawab, terus juga harus self-motivated, artinya itu motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Mungkin Sobat PHR banyak melihat para motivator gitu ya, saat itu mungkin oke, gitu, semangat menggebu-gebu gitu ya, tapi kemudian 5 menit kemudian, 10 menit kemudian lupa gitu. Nah, itu bukan self-motivated. Jadi motivasi yang betul-betul datangnya dari diri kita sendiri. Itu akan terus jalan terus itu. Itu kekal gitu kayaknya ya. Gitu. Itu dari saya. Jadi self-motivated yang paling penting. Oke, bagus banget itu ya. Jadi memang motivasi ini harus datang dari diri sendiri ya Mas Andika ya. Iya, Mbak Vivi ya. betul. Jadi kalau dari sendiri Iya. bertahan lama gitu dia kan ya. Bertahan lama untuk kayak terus alkalin. Baterai alkalin. terus pukul-pukul dia gitu ya. Mas, Iya. itu udah nggak ada lagi iklannya sekarang. Udah Oh lewat. gitu ya. Oh lewat. lithium tadi ya. Iya, sekarang lithium ion gitu kan. Nah, oke. Iya. Baik.
Jadi motivasinya sudah terjaga, tipsnya sudah ada. Nah, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi ini ya Mas ya, kita juga beberapa kali pernah melihat ya bahwa ada penipuan-penipuan nih yang terjadi, penipuan tentang rekrutmen gitu ya, untuk Pertamina dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi banyak nih oknum-oknum yang memanfaatkan ini ya, semangat tadi gitu ya, semangat dan keinginan untuk mencari kerja dari sobat-sobat PHR, dimanfaatkan dengan perbuatan yang tidak baik tadi gitu. Nah, jadi supaya kita bisa berhati-hati nih, sobat PHR bisa mengetahui atau mungkin bisa membedakan begitu ya, yang mana yang asli dan yang mana yang abal-abal. Ada tips nggak, Mas Andika, yang bisa dibagikan? Oh iya. Ini sangat penting nih, menarik sekali ini pertanyaannya. Terima kasih nih Bro Oki ya sudah diingatkan. Jadi Mas Andika agak freeze sebentar dan sekarang agak hilang suaranya. Oh, kayak hilang ya? Boleh coba tes lagi? Monitor Mas Andika? Tes. Ini beneran saya aja yang nggak dengar kan Mas? Atau Mbak Vivi bisa dengar nggak? Bisa kedengeran Mas. Agak noise sedikit tapi. Oh, agak noise ya? Duh, Oke, berarti saya yang hilang ya? Oh, suaranya oke, sip. Lanjut aja, Mas Andika ya. Sorry. Mungkin saya yang agak keputus tadi. Oke, ya. Jadi gini, kalau sekarang itu dunia digital itu memang sangat cepat ya pergerakannya gitu ya. Jadi sobat PHR harus ekstra hati-hati dan harus jeli gitu ya melihat iklan-iklan yang berseliweran di mana nih, di website gitu ya. Nah, ini sebenarnya diperlukan juga literasi yang cukup mumpuni lah ya. Jadi sobat PHR sering membaca dan lain sebagainya itu akan membantu. Jadi yang pertama itu ini spesifik ke Pertamina ya, karena kebetulan ini kan OOTD untuk PHR gitu ya. Jadi pastikan Anda itu benar-benar pernah melamar di Pertamina gitu ya. Kalau belum pernah gitu melamar di Pertamina, tapi tiba-tiba ada email yang masuk tentang lamaran dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Pertamina, itu perlu dipertanyakan. Terus yang kedua, cek kembali alamat email atau websitenya gitu ya. Pada umumnya rekrutmen palsu itu menggunakan web hosting atau email gratis. Ada yang Yahoo, ada yang Gmail, ada yang Hotmail dan lain sebagainya. Itu bisa dipastikan tidak. Jadi kalau Pertamina selalu menggunakan belakangnya pertamina.com. Itu ya. Nah, terus kemudian di kontennya sendiri. Di konten emailnya itu tata bahasanya biasanya agak aneh gitu ya, tidak menggunakan IHD yang tepat gitu. Bahasanya itu ya begitulah gitu ya. Itu bisa dicurigai gitu. Nah, terus kemudian ada salah satu tipsnya itu kalau di dalam konten emailnya itu menyebutkan jumlah gaji, mengiming-imingi gitu kan. Wah, Anda diundang untuk posisi ini dengan gaji sekian juta gitu kan gitu. Wah, itu udah semangat gitu bisa ya. dipastikan Dia semangat kena tipu. Palsu gitu kan ya. Karena Pertamina itu tidak pernah mencantumkan nominal di dalam pengumuman rekrutmen. Itu tidak pernah gitu ya. Nah, terus kemudian satu lagi yang paling penting, Pertamina tidak pernah memungut biaya apapun selama proses rekrutmen. Jadi kalau ada dari travel agent dari manapun yang tiba-tiba minta bayaran, no way. Pertamina tidak mengenal itu. Gitu ya. Nah, yang terakhir pastikan email, telepon, SMS itu berasal dari Pertamina. Gitu. Jadi hubungin call center resminya Pertamina ya. Gitu. Biasanya nanti akan muncul di mana tuh 135. 135. Oh, sekarang 135 aja. Hanya satu nomor. Itu enak banget. Tinggal telepon 021 kalau dari HP 021 135, nanti tinggal pilih menunya. Kalau mau ngomong sama operator tinggal pencet 0, langsung tersambung, ngobrol gitu. Itu 135. 135. Atau email ke pcc135@pertamina.com.
Nice. pcc135pertamina.com. @pertamina.com. Terima kasih Mbak Vivi. Wah, Sama-sama, pokoknya Mas Andika. habis sesi ini jangan sampai ada ya sobat PHR yang kena penipuan rekrutmen ya, ataupun Iya. saudara-saudaranya gitu. Ini informasi penting yang harus disebarkan ya. Jangan sampai ada yang kena. Sayang banget kan, dan kasihan juga ya, niatan baik dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Oke, baik. Terakhir nih, kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin singkat saja, Mas Andika dan Mbak Vivi, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan ke sobat PHR supaya lebih semangat dan makin dan bisa mendapatkan pekerjaan impiannya? Mungkin kita mulai dengan dari Mas Andika dulu, nanti lanjut ke Mbak Vivi ya. Silakan Mas Andika. Wah. Sambil Kalau saya dari nyalain, saya nih, sambil saya nyalain komennya nih ya, supaya kalau yang mau bertanya lagi lewat komen juga bisa langsung. Iya. Silakan, Kalau Mas. kalau pesan saya ini, waduh, ini bisa panjang ini gitu ya. Tapi nggak apa, saya Betul. langsung aja. Bisa. Saya paling suka berpesan soalnya. Yang pertama, fokus tunjukkan kemampuan dan kompetensinya, gitu ya. Fokus tunjukkan kemampuan dan kompetensi kalian, para sobat PHR. Terus semangat, selalu semangat dari awal seleksi hingga akhir, gitu. Itu kan istilahnya berjuang sampai titik darah penghabisan. Wah, gitu kan. Yakin dan percaya diri. Tapi percaya dirinya jangan terlalu pede ya. Percaya diri pede, kalau pedenya lebih-lebih nanti bisa takabur gitu ya. Yang percaya diri, terus kemudian berikan yang terbaik, persiapkan dengan matang, karena penyesalan itu datangnya terakhir. Kalau datangnya di awal itu namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Ya. Bisa banget. Terus kemudian berdoa. Berdoa itu ada sesuatu, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi kita jangan lupa ya, tetap berdoa supaya kita terkonek dengan sama Sang Pencipta kita. Terus kemudian apapun hasil dari proses lamaran tersebut, ini jika gagal ya, jalani saja. Mungkin ini jalan Tuhan gitu ya, untuk menempa sobat-sobat semua agar menjadi pribadi yang tangguh dan tahan uji. Itu. Nah, terus kemudian jika berhasil, wajib bersyukur. Jadi cintai pekerjaan, jangan pernah mengeluh. Itu kalau kita tidak pernah mengeluh, energinya itu selalu positif terus. Positif. Tapi kalau kita sedikit mengeluh, loyo nanti itu jadinya. Itu pesan dari saya. Maaf ya, jadi agak panjang gitu. Monggo Mbak Vivi, silakan Mbak. Gak apa-apa, Andika. Silakan Mbak Vivi. Iya, petuahnya udah panjang banget nih, jadi saya mungkin nambahin sedikit aja, Mas Rocky ya. Jadi, Sobat PHR, yang namanya mencari pekerjaan gitu ya, atau mengikuti serangkaian proses rekrutmen atau seleksi itu, ibaratnya tadi saya bilang, kayak kita lagi nyari jodoh gitu. Jadi ya, semuanya berproses, jangan lelah dengan prosesnya. Jangan lelah dengan tantangannya gitu ya. Yang pasti Sobat PHR, pantaskan diri kalian, tetap mengupgrade diri supaya kalian pantas untuk nantinya mendapatkan jodoh terbaik kalian. Tadi Mas Handika menyampaikan gitu ya, bahwa kalau gagal gitu ya, jangan no hard feeling gitu ya, atau jangan baper. Mungkin itu satu pintu yang tertutup untuk membuka pintu lain yang lebih baik. Jadi tetap bangun growth mindset, tetap bangun mindset yang positif, bahwa segala sesuatunya yang penting saya sudah usahakan, saya sudah memantaskan diri saya, tapi mungkin jodohnya belum ke sini, mungkin Tuhan menyiapkan saya jodoh yang lain yang lebih baik. Gitu. Itu saja dari saya, Mas Rocky. Pas banget, aduh, luar biasa ya pesan-pesannya ya. Kita beri tepuk tangan lah ya, masing-masing ya, sama ya, kepada Mas Andika dan Mbak Vivi nih yang telah share luar biasa tips-tipsnya ini. Oh gitu ya, Mbak. Oke, kita semua tercerahkan lah pokoknya di sesi sore ini ya. Jadi nggak ada galau-galau lagi, yang ada itu adalah PD tapi dengan persiapan gitu ya dalam mengikuti seleksi tes masuk kerjanya. Oke, berikan yang terbaik pokoknya dalam setiap tahapan seleksinya. Baik, sekarang sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, sudah disiapin dan kita sudah lihat. Sekali lagi saya ingatin, bagi pertanyaan yang terpilih, 5 pemenang nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing saldo link aja sebesar Rp100.000, dan nanti di akhir acara harap DM Pertamina ya, Instagram Pertamina untuk koordinasi lebih lanjut. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama nih yang terpilih.
dari Putri Itria. Ya, mudah-mudahan benar ya. Pada saat interview nih Mbak Vivi, sering banget ditanyain tentang pengalaman kerja, sedangkan kita masih fresh graduate. Nah, gimana nih tipsnya atau cara jawabnya nih Mbak Vivi? Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk fresh graduates, apa ya? Karena gini ya, kalau interviewer itu kan pengennya ngeliat apa yang memang udah dilakukan. Jadi bukan kayak nanti kalau kamu kerja kamu gimana. Kalau itu kan belum terbukti ya. Nah, karena interviewer pengen ngelihat apa yang udah kamu lakukan, nah misalnya kamu belum kerja pun, kamu bisa cerita tentang apa yang udah kamu lakukan pada saat kamu kuliah. Kamu bisa menyampaikan bahwa, ya saya masih fresh graduate dan ini sebenarnya saya sedang berproses untuk mencari pekerjaan. Nah, namun saya memiliki pengalaman, misalnya pengalaman organisasi, gitu ya. Makanya ketika kuliah kita harus aktif. Jadi jangan mager gitu, dan jangan cuman fokus ke kuliahnya aja gitu. Jadi kita harus membangun networking, membangun skill leadership kita gitu ya, harus aktif. Nah, karena at the end of the day itu yang nanti kita bisa ceritain pada saat kita interview. Gitu. Jadi pengalaman itu yang nantinya akan menjadi satu portofolio gitu ya, atau suatu yang nantinya bisa diceritain ke interviewer. Tapi misalnya pun nggak ada, ya, misalnya pun belum ada, kalian bisa cerita misalnya ketika misalnya ya di lingkungan rumah saya ada tergabung ke dalam pengajian apa misalnya ya, kemudian kita mengadakan aksi sosial apa gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa diceritakan yang bisa meyakinkan para interviewer bahwa kalian memiliki itu gitu ya, memiliki misalnya teamwork, memiliki inisiatif gitu ya. Jadi bisa diceritakan dari pengalaman-pengalaman yang lain. Banyak banget. Iya, jadi jangan gara-gara fresh graduate aja malah jadi gugup gitu ya, jadi kurang pede ya, Mbak Vivi ya. Iya, banyak betul. Yang bisa diceritain, bener. Banyak yang bisa diceritain. Makanya di list down dari sekarang udah dicari di list down ya. Iya, jangan pas ditanya baru mikir, aduh apa gitu ya. Ngeblank kan. Ngeblank. Semangat. Kita lanjut nih dari Jenny Indita. Nah, ke Mas Andika nih ya. Mas Andika, gimana nih menghadapi Mas Andika pertanyaan yang kita nggak bisa jawab saat interview gitu. Ditanya nih kan, ya kebetulan memang kita nggak tahu aja gitu jawabannya Mas Andika. Nah, apa nih yang biasanya yang bisa dilakukan nih oleh Sobat PHR? Ada tips nggak? Mungkin pengalaman Mas Andika dulu? Pengalaman pribadi sih sebetulnya. Jadi mungkin bisa aja ini tipsnya itu masing-masing individu kan punya cara masing-masing gitu ya, punya ininya. Tapi kalau boleh saya share gitu, kalau saya ditanyakan sesuatu yang saya tidak tahu, saya akan jawab dengan sejujurnya. Bapak, Ibu, saya tidak tahu. Belum punya pengalaman di situ. Tetapi saya willing to learn. Saya siap untuk belajar. Gitu. Saya punya prinsip gitu kan namanya. Saya punya prinsip barang yang kelihatan Bu, Pak, itu bisa dipelajari. Jadi saya siap untuk belajar. Itu aja dijawab seperti itu. Itu menunjukkan semangat kita untuk belajar terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan menjawab ya. Aduh, menjawab banget. Aduh, saya senang banget nih Mas Andika nih, Mbak Vivi juga ya. Nih, soalnya ini kalau kita bicara people development ya ini yang dibutuhkan nih ya. Kemudian dibutuhkan adalah willingness atau kemauan untuk terus belajar ya. Karena apa yang kita ketahui saat ini, bahkan setahun ke depan mungkin udah nggak relevan lagi ya. Jadi memang intinya adalah bagaimana supaya terus mengembangkan diri ya. Jadi kalau tidak tahu sekarang, nanti saya pelajari ya, gitu ya Mas Andika ya. Nanti saya pelajari dan saya akan tahu gitu. Oh, luar biasa. Oke, balik ke Mbak Vivi nih dari Najma Inggara. Jadi Mbak Vivi, mohon saran dong agar bisa tetap sukses meski sudah gagal dalam psikotes. Nah, ini psikotes lagi nih memang. Katanya udah gagal 2 kali, selama 2 kali. Gimana nih sarannya agar bisa tetap sukses? Nah, mungkin evaluasi diri dulu ya. Yang pertama, apakah pada saat pelaksanaan tes ada kendala nih? Misalnya kalian tadi lagi kurang sehat, atau nervous, atau tadi belum dengar tips-tips yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Jadi coba evaluasi diri dulu. Kalau memang masih ada yang bisa ditingkatkan atau masih ada yang bisa diperbaiki,
jangan menyerah, coba lagi gitu. Tapi kalau misalnya setelah evaluasi kalian merasa, kan kalian yang paling tahu ya diri kalian. Kalian merasa saya udah all out, saya udah memberikan semuanya, saya baik-baik aja gitu. Ya mungkin bahwa perusahaan itu nggak cocok sama kalian. Gitu, bahwa mungkin karakteristik atau kepribadian kalian itu nggak match dengan karakteristik ataupun kepribadian yang dicari oleh perusahaan. Gitu. Jadi ya kamu bisa relakan, kamu cari perusahaan lain gitu. Benar. Tapi sebelum itu tadi yang perlu adalah coba evaluasi dulu. Gagal 2 kali ini ada faktor karena kurang persiapan atau ada faktor pada saat pelaksanaan tes kurang all out nggak gitu. Kalau memang masih ada faktor itu, coba lagi aja, jangan menyerah. Mas Bagus Rocky. banget ya. Tapi kayaknya kalau kata saya sih Mbak Vivi itu karena belum ikut ini nih OOTD kita sore hari ini. Belum dengar ya? Itu. Kemarin nggak di-share sama temennya linknya gitu kan? Atau belum Gitu ya? belum follow phr.pertamina kan? Nah, jadi aja kelewatan tipsnya. Oke, yang penting tetap semangat ya, Sobat PR ya. Tetap semangat. Nggak bercanda nih, seriusan nih. Tetap semangat Benar, itu penting gitu ya. Stay happy juga kan, positive thinking kan. Nah, itu bisa tuh. Oke, lanjut lagi kita. Mas, semangat banget yang bertanya nih, Mas Andika, Mbak Vivi. Dari Irvanas. Oh, mungkin ke Mas Andika nih ya. Tips follow up dong, Mas, ke HC nih, ke HRD ya, yang tidak merespon kita melalui email. Padahal kita sudah menggunakan kata-kata sesuai prosedur gitu. Tapi belum ada hasil. Mungkin memfollow up proses rekrutmennya kali ini ya, maksudnya ya. Memfollow up hasil proses rekrutmen, tapi belum ada gitu dari HC atau dari HRD. Nah, bagaimana nih caranya? Oke. Ada tips ya, Mas Andika? Nah, ini mungkin mungkin mohon ditambahin ya Mbak Vivi ya, kalau umpamanya secara proses administratifnya saya ada yang kurang ya Mbak ya, gitu ya. Nah, setahu kami bahwa kalau proses rekrutmen itu kan selalu melalui jalur satu pintu gitu ya. Kalau umpamanya ada sesuatu proses yang merasa para sobat PHR itu kok saya belum ada follow up dan lain sebagainya, silahkan bisa kirim email ke kontak centernya Pertamina gitu ya. Itu kemarin disebutkan tadi kan pcc135@pertamina.com. Mungkin Mbak Vivi bisa menambahkan barangkali ada tips-tips lain, Mbak, silakan. Oke. Kalau untuk tadi Pertamina udah sangat komplit disampaikan oleh Mas Andika ya. Jadi kita emang informasinya satu pintu, emailnya dari rekrutmen@pertamina.com. Nah, namun apabila mungkin di perusahaan lain gitu ya, teman-teman coba reach out HRD-nya gitu ya, udah dengan dengan follow up dengan kata-kata yang sesuai tadi prosedur, tapi belum tapi belum dibalas juga ya. Ya positive thinking aja, mungkin HRD-nya lagi sibuk. Ya mungkin mereka juga terima email juga dari banyak applicants, mungkin seperti itu. Jadi kayak saya bilang tadi, no hard feeling gitu ya, karena memang kan itu sebenarnya itu di luar ke ini kita nggak sih, di luar kewenangan bukan kewenangan apa sih, kayak di luar kontrol kita, di luar kontrol kita ya Mas Andika. Jadi nggak usah terlalu lama memikirkan itu. Coba lagi, dikontak lagi gitu ya. Jika memang urgent sekali, coba lagi dikontak lagi dengan tetap bahasa yang sama gitu kan. Coba lagi dikontak lagi. Jadi kita positive thinking aja. Jadi ingin menambahkan akhirnya setelah ini. Kalau di luar dari Pertamina, mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain dan lain sebagainya, mungkin betul kata Mbak Vivi tadi. Jadi diambil positifnya, bahwa mungkin itu adalah salah satu cara untuk melatih kegigihan Anda dalam melamar gitu. Itu tadi. Jadi kok nggak direspon gitu. Kirim email lagi dengan bahasa yang diperbaiki gitu ya. Kok nggak ada respon juga? Coba telepon segala macam itu. Itu Anda lama-kelamaan terlatih untuk gigih gitu ya. Orang yang gigih ulet itu biasanya nanti ujung-ujungnya akan berhasil. Itu ya. Setuju banget ya. Nggak gampang menyerah gitu ya. Mantap sekali. Betul. Oke, kita lanjutkan nih ke Mbak Vivi. Jadi dari Eva Usa Caniago ya.
Nah, menurut Bapak dan Ibu, mungkin Mbak Vivi ya, apakah kita bisa memasukkan lamaran pas ketika perusahaan sedang buka lowongan kerja saja, ataukah kita bisa masukin kapan saja? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ya. Bisa masukin kapan saja atau pada saat ada pembukaan? Oke, ini saya ceritanya Pertamina ya. Nah, kalau Pertamina, Sobat PHR bisa kapan aja membuat akun di website rekrutmenpertamina.com. Malah saran saya, pada saat belum ada buka, Sobat PHR udah buat akun, gitu supaya nggak rebutan sama orang yang lain. Nah, jadi bisa registrasi, diisikan data-datanya, kemudian isi data secara lengkap, khususnya terkait dengan pengalaman kerja, terkait dengan background pendidikan, gitu ya, diisi dengan baik dan lengkap. Nah, sehingga pada saat nanti Pertamina Open, kalian udah tinggal apply aja, tinggal pilih mau melamar di grup Pertamina yang mana nih. Betul, karena kalau misalnya kita baru registrasi pada saat open recruitment, itu tuh bayangin aja ya, maksudnya itu kayak kita tuh saingan dengan banyak banget, bisa ratusan ribu orang yang barengan key in yang sama gitu. Jadi untuk menghindari adanya kendala, better dari sekarang udah diisi datanya di rekrutmenpertamina.com. Bagus banget gitu, ya, Mas. Ada yang mau tambahkan, Mas Andika? Okay. Cukup dari saya, Bro Rocky. Maaf, bagus banget, luar biasa, Mbak Vivi. Iya, luar biasa nih. Jadi 5, itu tadi udah 5 loh pertanyaan loh, Sobat PHR ya, nggak kerasa kan? Karena penting-penting pertanyaannya semua, jawabannya banyak gitu. Jadi aja nggak kerasa itu udah 5. Jadi saya ingatkan lagi, bagi 5 penanya tadi, silakan DM ya nanti ya, Instagramnya Pertamina, supaya bisa dikoordinasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hadiah saldo link aja sebesar Rp100.000 masing-masing. Baik, kita beri applause lagi dong kepada 2 narasumber kita nih. Semuanya ya, Mas Andika dan Mbak Vivi. Aduh, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu bagi kita di sini ya, di sore hari ini, Sobat PHR yang sudah stay tune sampai mendekati akhir acara ini, bisa mendapatkan tips-tips, motivasi dari Mas Andika dan Mbak Vivi. Sungguh luar biasa ya, jadi semoga Sobat-Sobat PHR itu tidak tercerahkan lagi, tidak ada galau-galau lagi, tetapi fokus pada persiapan, semangat, dan tadi ya, suka banget juga saya, jadi ulet gitu ya, jadi tangguh gitu ya, jadi tidak gampang menyerah dan terus mencoba yang terbaik. Terima kasih banyak. Nah, saya tinggalkan dari narasumber kita ya, jadi Sobat-Sobat PHR, untuk yang topik-topik selanjutnya, tolong dong silakan ditulis di dalam kolom komen yang sudah dibuka nih, kalau ada topik-topik menarik berikutnya yang Sobat-Sobat PHR inginkan, sehingga kita bisa membahasnya bersama di sesi OOTD berikutnya. Nah, silakan diketik aja, dituliskan aja di dalam komen. Ada nggak yang sudah muncul nih? Oh, ini masih apresiasi nih bagi Mbak Vivi dan narasumber kita nih, Mbak Vivi dan Mas Andika nih, luar biasa soalnya yang di share hari ini ya. Sangat menarik, banyak banget loh viewernya. Silakan ya, Sobat-Sobat PR ya, ditulis aja di dalam kolom komen untuk topik menarik apa saja yang ingin diketahui, sehingga nanti di sesi berikutnya, OOTD berikutnya, kita bisa membahas masalah-masalah yang Sobat PR tuliskan. Oh, ini ada dari Yulfa. Ya, masalah HSSE. Oke, bagus ya. Menarik nih Mas. Perbedaan interview user. Oh ya, itu masih yang tadi. Oke, terima kasih masukannya. Ada lagi? Oke. Nah, sambil Sobat PR tetap menulis di situ program HSE untuk PHR untuk lingkungan kerja. Oh, juga ya. Jadi banyak kayaknya ketertarikan tentang HSSE ini ya. Jadi bisa menjadi topik untuk berikutnya nih. Baik, untuk sobat PR yang terpilih tadi saya udah ingatin ya. Jadi nanti tolong di kontak aja DM ke Instagram PHR Pertamina. Bagi yang belum follow rekan-rekan kerjanya, sobat-sobat PR yang lain, silakan diberitahu untuk memfollow terus @phr.pertamina supaya sesi live berikutnya yang ada, OOTD berikutnya juga sobat-sobat PHR bisa ikut bergabung dan bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Fitriani, Mas Andika atas waktunya, dan sobat-sobat PHR yang telah join kita di sesi hari ini. Jangan lupa terus berbagi ya, sharing is caring. Jadi informasi ini kita bagikan sebanyak mungkin orang yang tahu, banyak yang tahu tipsnya, makin semangat, termotivasi untuk bisa terus mendapatkan pekerjaan impiannya. Oke, terakhir nih. PPKM makin longgar, tapi kalau di Pekanbaru sendiri, saya di Pekanbaru ya itu masih level 3 katanya sampai 24 Maret. Semoga nanti bisa turun lagi.
pandemi segera berakhir, tapi sekarang belum. Jadi jangan lupa selalu cuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan ya, jaga jarak ya, cuci tangan selalu. Jadi banyaklah yang kita sudah ketahui selama 2 tahun kebelakangan ini yang perlu kita jaga bersama ya. Tapi kalau dari saya sih, yang tips terakhir, stay happy aja ya. Stay happy semuanya, pasti kita bisa melalui segala tantangan yang kita hadapi. Oke, sampai jumpa lagi Sobat PHR. Terima kasih sudah join. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Andika. Sobat PHR. Terima kasih Sobat Terima kasih. PHR. Salam sehat semuanya. Salam Sehat-sehat sehat. selalu. Assalamualaikum Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.